Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah tarawih yang sangat saya hormati rahimakumullah, wabil khusus Bapak Ketua Takmir beserta pengurus, Bapak Ketua Panitia beserta Panitia bulan Ramadan Masjid Firdaus dan jamaah sekalian. Mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan pada kita sekalian. Hari ini kita masuk di dalam bulan Ramadan, hari pertama. Sungguh sesuatu yang harus kita syukuri, karena Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kesempatan yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari-hari Ramadan itu adalah hari-hari yang memang dikhususkan untuk menambah kebaikan bagi kita. Jamaah sekalian yang kami hormati, jadi manusia masuk surga itu sudah terjustifikasi di dalam surah Al-Hijr ayat 45. Kemudian di surat Al-Fatir ayat 32. Kemudian di surah Al-Baqarah 25. Kemudian di surah Al-Aqaf ayat 16. Itu 4 ayat yang terkait dengan Ramadan secara langsung. Yang pertama di Al-Hijr 45, Allah SWT mengatakan dengan sangat jelas, Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Jadi dari kalimat yang pendek di surat Al-Hijr ini menunjukkan bahwa orang mutakin itu tempatnya di surga. Atau kalau dibalik, orang yang tidak mutakin maka tidak akan pernah mencium bau surga. Lalu bau surga seperti apa? Ada di surah Al-Fatir misalnya. Sabiqun bil khairati biidnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha kharir. Allah SWT mengatakan, siapa orang penghuni surga itu? Lalu dijawab oleh Allah di surat ayat sebelumnya, orang yang bersegera berbuat baik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan pahala yang besar adalah jannatun adni, surga adnin yang dihias dengan mutiara wa lu'lu'a wa libasuhu fiha kharir, dan baju-baju dari sutra. Kemudian terkait dengan amalan, sama dengan surat Ali Imran 114. Wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas solihin, kata Allah. Orang yang bersegera berbuat baik itulah orang yang salih. Lalu dilanjutkan di Al-Baqarah 25. Orang yang masuk surga itu orang yang salih. Wa basyiril ladzina amanu wa amilu sholihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah berita gembira Muhammad kepada orang yang beriman dan amal salih. Apa beritanya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu semua aku masukkan dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Syaratnya ada di 16 Al-Ahqaf. Ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawayu an sayiatihim fi ashabil jannah wa tal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Penduduk surga itu siapa? Orang yang diterima amal baiknya, diampuni dosanya, itulah penduduk surga yang sudah dijanjikan sebelumnya. Jadi konteks surga itu adalah orang-orang yang iman amal saleh, orang yang bertakwa, orang yang bersegera berbuat baik dan bersegera minta ampun pada Allah SWT. Akhirnya disimpulkanlah di Ali Imran 133. Siapa orang mutakin itu? Wasari'u ila mahfirati mirabikum wa jannah wa jannatu adwa samawati wal ardh uiddat lil mutakin. Surga seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Jadi malam ini sampai 30 di Masjid Firdaus ini, kenapa kita melakukan banyak hal terkait Ramadan? Dalam bahasa asuransi, insuren dan ensuren.
menjamin dan memastikan kita nanti menjadi golongan orang-orang ahlul jannah. Karena kita tidak tahu kapan kita dihentikan dalam hidup ini, sehingga kita memastikan dengan amalan. Lalu bagaimana kok kita bisa dimudahkan? Ada di hadis Rasulullah yang keren. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa dengan penuh iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu 1 tahun dan 1 tahun ke depan. Ditambah lagi hadis sampingnya, man qoma Ramadana, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Makanya di sini ada tarawih, ada darus, kemudian nanti iktikaf, ya, kemudian ada takjil, ada subuh dan sebagainya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dan juga menghapus dosa kita. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada pengampunan dosa. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, seandainya kamu kalah beribadah dengan para tabi'in, seandainya kamu kalah ibadah dengan para tabi'in, minimal jangan sampai kamu kalah beristighfar dengan para pendosa. Meskipun tangan amal kita sedikit, asal dosa kita hilang, maka itulah calon penghuni surga. Fa'amaman sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Nah, kemudian takwa itu eksplisit di surat Al-Baqarah 183. Jadi puasa outputnya adalah bertakwa. Setelah itu bertakwa, maka Allah mengatakan ibadah manusia itu untuk mereka sendiri. Tapi khusus puasa untukku. Maka aku yang menilai dan aku yang akan membalas ibadah orang berpuasa. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena balasan orang berpuasa itu adalah ahlul jannah, sedangkan jannah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian yang terakhir kami ingatkan, kenapa Ramadan itu 30 hari atau 29 hari? Kenapa tidak hanya 1 kali? Kemudian kenapa ibadah wajib ini dilakukan selama seumur hidup? Tidak seperti ibadah haji atau yang lain, yang haji itu hanya 1 kali dalam setahun. Karena perubahan sifat itu butuh replikasi. Kalau kita bicara pendidikan, maka Ramadan ini kan sedang mendidik kita untuk menjadi seorang yang berpersonality yang baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang baik itu? Karena puasa, maka ada di 134 Ali Imran, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarai wadara wal katiminal ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini orang bertakwa satu, orang yang mudah menginfakkan hartanya atau bersedekah di saat luang dan sempit. Yang kedua, wal katiminal ghaid, orang-orang yang mudah menahan amarah, tidak emosional, tidak baperan, ya, tidak mutungan, gitu kan. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan orang lain. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang suka berbuat baik. Ini ciri orang bertakwa. Nah, karena Ramadan itu kita lapar dahaga, pernah merasakan tidak enaknya jadi orang miskin, pernah merasakan tidak enaknya jadi orang kelaparan, maka selesai Ramadan kita menjadi mudah simpati, empati untuk bersedekah. Itu satu. Yang kedua, mudah menahan amarah. Imam Al-Ghazali sampai mengatakan, orang yang sedang lapar dahaga itu hatinya menjadi lembut, kata Imam Al-Ghazali. Sehingga apa? Satu, mudah menerima petunjuk Allah. Yang kedua, mudah untuk menahan amarah. Yang kedua. Yang ketiga, orang berpuasa itu biasanya lemah lembut. Karena lapar dahaga hatinya jadi lemah. Lemah lembut, tidak banyak emosional, sehingga selalu introspeksi, selalu merasa bersalah. Orang yang merasa bersalah pasti mudah memaafkan orang lain. Orang yang tidak mau memaafkan orang lain berarti merasa dirinya benar.
Orang yang tidak mau memaafkan orang lain berarti merasa dirinya yang sempurna. Orang yang tidak mau memaafkan orang lain pasti merasa dirinya tidak pernah bersalah. Padahal Rasulullah SAW adalah seseorang yang tidak punya dosa atau salah, tapi sehari semalam istighfar 750 kali. Nah, kita belajar seperti Rasul. Malam ini kita istighfar, maka setelah 4 rakaat kita ada yang berdoa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minanar. Allahumma innaka afufun tuhibbul afwa fa'fani. Ya Allah, panjenengan orang zat terbaik ya untuk memberi maaf, maka maafkanlah kami. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang banget orang yang berbuat baik. Maka orang yang Ramadan, maka harapannya adalah setelah selesai kita menjadi orang-orang yang lahir kembali. Orang dengan personality yang bagus. Di dalam tubuh ini ada genetik. Genetik ini jumlahnya ada 1 miliar yang menentukan sifat seseorang. Tapi yang aktif baru 10%. Jadi dari 1 miliar hanya ada 10% yang aktif. Yang 90% masih mati suri atau disebut dorman. Iya, saya kaget gitu. Oke. Ngapunten. Jadi di dalam tubuh ini ada 1 miliar. Yang 10% itu sudah aktif. Orang sabar, orang rambutnya hitam, rambutnya keriting, itu karena gen, kemudian suka menolong, lembut, itu 10%. Yang 90% masih dorman namanya. Gen dorman, bahasa nukleotidanya masih mati suri. Dan dia akan menjadi aktif kalau diinisiasi dari luar. Ramadan menginisiasi 1 bulan. Sehingga harapannya nanti gen yang aktif setelah ini adalah gen-gen yang baik. Gen-gen yang diinisiasi kebaikan maka akan menjadi baik. Maka harapan kita dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ini gen-gen yang tumbuh adalah genetik yang baik. Sehingga nanti ketika Ramadan semuanya menjadi terbiasa dengan kebaikan itu. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin. 1 bulan penuh ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan keridhaan maka kita menjadi la'alakum tattaqun. Tidak ada balasan untuk orang bertakwa kecuali menjadi ahlul jannah. Ahlul jannah, ahlul jannah. Amin ya robbal alamin. Demikian, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri kajian ini singkat ini dengan membaca. Mari bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.